Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap untuk diajak merenung bersama. Malam ini saya ingin membawa kalian dalam sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang akan membuka mata kita tentang arti sebenarnya dari tujuan hidup dan alasan di balik setiap langkah kita. Ambil posisi paling nyaman kalian, mungkin siapkan minuman hangat atau sekadar rebahan santai. Lalu mari kita dengarkan bersama sebuah kisah yang berawal dari sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa? Dalam kehidupan, seringkali kita terlalu sibuk dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Apa pekerjaanku? Bagaimana aku bisa melakukannya lebih baik? Apa targetku tahun ini? Bagaimana aku bisa mencapainya lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memenuhi pikiran kita. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya, mengapa aku melakukan semua ini? Untuk apa aku bangun pagi, bekerja, belajar, atau berjuang? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Pertanyaan ini adalah inti dari buku Start With Why, karya Simon Sinek, sebuah karya yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Simon Sinek memulai dengan sebuah pengamatan sederhana. Ia melihat bahwa ada orang dan organisasi yang luar biasa, yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa menciptakan gerakan besar, bahkan yang bisa mengubah sejarah. Namun ada juga yang biasa-biasa saja, meski punya sumber daya besar, modal kuat, bahkan tim terbaik. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya ternyata ada pada satu kata. Mengapa? Orang-orang dan organisasi hebat selalu memulai dari alasan. Mereka tidak hanya tahu apa yang mereka lakukan, tidak hanya tahu bagaimana cara melakukannya, tapi yang paling penting, mereka tahu mengapa mereka melakukannya. Mari kita mulai dengan sebuah contoh sederhana. Bayangkan ada dua perusahaan teknologi. Perusahaan pertama berkata, kami membuat komputer dengan spesifikasi tinggi, desain menarik, dan harga terjangkau. Perusahaan kedua berkata, kami percaya pada kekuatan berpikir berbeda. Kami ingin menantang kebiasaan lama dan menciptakan sesuatu yang sederhana, elegan, dan mudah digunakan. Produk kami kebetulan adalah komputer. Jika kalian mendengar kedua pernyataan ini, mana yang lebih membuat kalian merasa terhubung? Hampir semua orang akan merasa tertarik dengan perusahaan kedua. Mengapa demikian? Karena mereka tidak hanya menjual barang, mereka menjual alasan. Mereka berbicara langsung pada hati kita, bukan hanya pada otak kita. Simon Sinek menggambarkan hal ini dengan apa yang ia sebut lingkaran emas. Bayangkan sebuah lingkaran dengan 3 lapisan. Lapisan terluar adalah apa? Semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Lapisan tengah adalah bagaimana sebagian orang tahu cara mereka melakukannya. Tapi lapisan paling dalam, inti dari segalanya, adalah mengapa, alasan, keyakinan, tujuan. Kebanyakan orang dan organisasi berpikir dari luar ke dalam. Mereka mulai dari apa, lalu menuju bagaimana. Namun orang-orang hebat berpikir dari dalam keluar. Mereka memulai dari mengapa, lalu bergerak ke bagaimana, dan akhirnya menghasilkan apa. Mari kita lihat dalam sejarah. Martin Luther King tidak pernah berkata, saya punya rencana politik yang terperinci. Ia berdiri di hadapan ribuan orang dan berkata, saya punya mimpi. Kalimat sederhana itu menggugah hati jutaan orang. Orang-orang datang ke Washington bukan karena ingin mendengar detail kebijakan, tapi karena mereka percaya pada mimpi yang sama. Mereka merasa mimpi itu juga milik mereka. Inilah kekuatan dari memulai dengan mengapa. Contoh lain datang dari dunia penerbangan. Pada awal abad ke-20, ada dua pihak yang berlomba menciptakan mesin terbang. Samuel Langley adalah sosok kaya, berpendidikan tinggi, punya koneksi kuat, dan didukung pemerintah. Semua orang percaya dialah yang akan berhasil. Di sisi lain, ada dua bersaudara sederhana, Wilbur dan Orville Wright. Mereka tidak punya dana besar, tidak punya gelar tinggi, bahkan tidak punya tim yang bergaji besar. Namun mereka punya satu hal yang tidak dimiliki Langley. Alasan. Mereka percaya bahwa manusia bisa terbang dan keyakinan itu akan mengubah dunia. Semangat itu menular pada tim mereka. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, meski tanpa upah besar, meski penuh keterbatasan. Dan akhirnya, Wright bersaudaralah yang berhasil menciptakan pesawat terbang pertama. Sementara Langley, ketika mendengar keberhasilan Wright, memilih menyerah begitu saja. Ia tidak benar-benar peduli pada mimpi itu. Ia hanya ingin ketenaran. Dari kisah ini kita belajar bahwa sumber daya dan kecerdasan bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah alasan. Alasanlah yang membuat orang bertahan. Alasanlah yang membuat orang rela berjuang tanpa pamrih. Alasanlah yang membuat seseorang tidak menyerah meski gagal berkali-kali.
Mari kita lihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan modern. Apple bukan hanya sebuah perusahaan teknologi. Apple adalah simbol dari sebuah keyakinan, berpikir berbeda. Mereka tidak menjual komputer semata. Mereka menjual ide bahwa teknologi bisa membebaskan manusia, bisa membuat kita menantang kebiasaan lama, bisa memberi kita kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itulah sebabnya orang-orang rela mengantri berjam-jam, bahkan semalaman, hanya untuk membeli produk baru Apple. Mereka tidak hanya membeli perangkat, mereka membeli sebuah bagian dari keyakinan. Simon Sinek juga menyinggung kisah Southwest Airlines. Ketika banyak maskapai penerbangan hanya bersaing dalam hal harga, fasilitas atau layanan tambahan, Southwest berkata, "Kami percaya bahwa semua orang berhak terbang." Dari alasan sederhana itu lahirlah strategi mereka. Tiket murah, sistem efisien, layanan sederhana. Hasilnya, Southwest tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi maskapai yang dicintai. Orang-orang tidak hanya membeli tiket pesawat, mereka membeli keyakinan bahwa mereka juga layak terbang. Sekarang, mari kita tarik pembahasan ini ke dalam hidup kita sendiri. Banyak dari kita tahu apa yang kita lakukan. Kita bekerja sebagai guru, karyawan, pedagang, mahasiswa. Kita tahu tugas-tugas kita. Sebagian dari kita juga tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, mengapa kita melakukannya? Apakah hanya karena ingin gaji? Apakah hanya karena ingin terlihat sukses di mata orang lain? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Tanpa alasan yang jelas, hidup akan terasa hampa. Kita akan cepat lelah, cepat bosan, mudah menyerah. Kita akan merasa hidup hanyalah rutinitas tanpa makna. Namun ketika kita menemukan alasan sejati, segalanya berubah. Seorang guru yang mengajar bukan hanya demi gaji, melainkan demi mencerdaskan bangsa, akan tetap tersenyum meski menghadapi murid yang sulit. Seorang pedagang yang berdagang bukan hanya untuk untung, melainkan untuk melayani orang lain, akan tetap bersemangat meski keuntungan tipis. Seorang seniman yang berkarya bukan hanya untuk uang, melainkan untuk menginspirasi, akan terus berkarya meski karyanya tidak laku. Alasan ini adalah bahan bakar sejati. Alasan inilah yang membuat kita bertahan saat badai datang. Alasan ini yang memberi makna pada setiap langkah. Dan yang lebih penting, alasan ini yang membuat orang lain percaya kepada kita. Orang tidak membeli apa yang kita tawarkan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Simon Sinek menjelaskan bahwa hal ini sebenarnya sesuai dengan cara kerja otak manusia. Otak bagian luar, neokorteks, bertanggung jawab pada logika, analisis, bahasa. Bagian ini bisa memahami apa dan bagaimana. Namun otak bagian dalam, sistem limbik, bertanggung jawab pada emosi, kepercayaan, loyalitas. Bagian ini yang membuat kita merasa terhubung. Dan uniknya, sistem limbik tidak memiliki kemampuan bahasa. Inilah mengapa seringkali kita berkata, entah mengapa, rasanya tepat. Itu adalah suara dari sistem limbik kita. Dan inilah bagian otak yang disentuh ketika seseorang memulai dengan mengapa. Coba kita bayangkan saat memilih seorang teman. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Kita tahu bagaimana mereka berperilaku. Tapi alasan kita berteman bukan hanya itu. Kita berteman karena merasa terhubung, karena kita memiliki nilai yang sama, karena ada alasan yang tak terucapkan yang membuat kita nyaman. Begitu juga dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam bisnis. Hubungan yang paling kuat selalu lahir dari mengapa, bukan dari apa. Buku ini tidak hanya bicara tentang perusahaan besar atau tokoh terkenal. Buku ini adalah undangan untuk kita semua, untuk berhenti sejenak dan merenung, untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa alasanku? Mengapa aku melakukan semua ini? Apakah aku benar-benar tahu tujuanku? Jangan puas dengan jawaban dal. Cari jawaban yang benar-benar membakar hatimu. Jawaban yang membuatmu rela berjuang meski dunia menertawakanmu. Dan ketika kamu sudah menemukannya, pegang erat-erat. Jadikan alasan itu kompasmu. Jadikan alasan itu bahan bakarmu ketika lelah. Jadikan alasan itu cahaya yang menuntunmu ketika jalan terasa gelap. Karena pada akhirnya, bagaimana dan apa akan mengikuti dengan sendirinya. Sobat semua, hidup bukan hanya soal apa yang kita capai, tapi soal mengapa kita berjuang. Sukses sejati bukan hanya ketika kita memiliki banyak hal, tapi ketika kita hidup sesuai dengan alasan terdalam kita. Inilah kekuatan dari memulai dengan why. Jangan pernah lelah mencari alasan itu. Karena alasanlah yang membuatmu hidup, bukan sekadar bertahan. Alasanlah yang membuatmu berarti, bukan hanya sukses. Dan alasanlah yang akan membuatmu dikenang, bahkan ketika kamu sudah tiada. Jadi, malam ini saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian semua. Apa mengapamu? Untuk apa kamu hidup?
Untuk apa kamu berjuang? Carilah jawaban yang tulus dari hatimu, dan biarkan alasan itu menjadi cahaya penuntunmu sepanjang hidup. Karena hidup yang dijalani dengan alasan jauh lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berarti daripada hidup yang hanya dijalani demi rutinitas atau ekspektasi orang lain. Itulah kekuatan dari memulai dengan why.